Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan mata kuliah Etika Profesi semester 8 Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang diampu langsung oleh Bapak dosen Bapak Dadang Sumarna SHMH. Adapun etika berasal dari kata Yunani ethos. Ethos diartikan sebagai kesusilaan kata Indonesia sub baik sama dengan mos Latin atau moral. Definisi etika dari para filsuf merupakan prinsip moral yang termasuk ilmu tentang kebaikan, sifat dari hak the principle, morality including the science of good and the nature of the right. Yang kedua, pedoman perilaku yang diakui berkaitan dengan memperhatikan bagian utama dari kegiatan manusia, the rules of conduct recognized in respect to a particular class of human action. Yang ketiga, ilmu watak manusia yang ideal dan prinsip-prinsip moral sebagai individual, the sign of human character in its ideal state and moral principle as of an individual. Yang keempat, merupakan ilmu mengenai suatu kewajiban, the sign of duty. Etika. Menurut Bapak Sudikno Murto Kusumo, etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang keimanan. Seyogyanya seorang itu bertindak. Menurut Aristoteles, etika digunakan untuk menunjukkan filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai dan norma moral, perintah, tindakan, kebijakan, dan suara hati. Baik, selanjutnya, etika yang berasal dari kesadaran manusia merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, dan sekaligus juga merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang. Jadi, dengan belajar etika, tentunya kita akan mengetahui di mana perbuatan yang buruk dan yang baik itu seperti apa. Berikutnya, membahas etika dan moral. Etika berkaitan dengan prinsip-prinsip moral, di mana moral principle atau system of moral principle. Dan etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas moral. Secara etimologis, kata etika sama dengan moral. Etika sama dengan moral, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Seorang akan kelihatan perbuatan sebagai manusiawi. Berbicara soal moral, moral berarti nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya menyangkut apa yang baik dan atau yang buruk. Pendapat ini dipendapatkan oleh R.F. Atkinson. Nah, berbicara soal moralitas dalam hal ini adalah sistem hidup nilai mengenai bagaimana manusia itu harus hidup secara baik sebagai manusia. Baik, moralitas itu apa aja yang dilakukan sebagai orang manusia di kalangan masyarakat atau mengenai tindakan yang harus dibuat untuk menjadi orang yang baik. Tujuannya apa sih? Tujuannya bertugas untuk memberikan kepada manusia aturan atau petunjuk konkret bagaimana manusia itu harus hidup selayaknya sebagai orang manusia, bagaimana ia harus bertindak dalam hidup, dan manusia juga sebagai yang lebih baik lagi tentunya, bagaimana ia harus menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. Kemudian adalah etika dan susila. Etika nama arti dengan istilah Indonesia kesusilaan, bahasa Sanskerta su berarti baik, dan sila yang berarti norma kehidupan, menunjukkan kepada dasar-dasar prinsip aturan hidup sila yang lebih baik atau su. Perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan. Kemudian etika dan akhlak atau Arab. Etika merupakan bagian dari akhlak.
Akhlak cakupannya menyangkut etos, etis, dan estetika. Etos menyangkut hubungan seseorang dengan sang khaliknya. Etis menyangkut sikap seseorang terhadap diri dan terhadap sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan estetika, rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk berbuat baik dengan lingkungan alam semesta. Kemudian etika dan tujuan hidup. Setiap manusia ingin hidup bahagia, yaitu apabila terpengaruh kebutuhan jasmani dan rohani, bersikap relatif ketika mengajarkan kebahagiaan sempurna melalui kebenaran fisiologis memuaskan manusia, umumnya jasmani, rohani, dunia, dan akhirat. Adapun peranan etika, etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis untuk dapat mengambil sikap yang wajar dan bertanggung jawab dalam suasana pluralitas moral yang kadang membingungkan. Pluralitas moral itu, pandangan yang berbeda munculnya pola hidup. Ada individualis, materialistis, hedonistis, dan konsumerisme. Etika membantu dalam mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada titik temu hukum dan etika, yaitu kesamaan substansial dan orientasi terhadap kepentingan dan tata kehidupan manusia, tertib, adil, dan sejahtera. Keduanya mengatur perbuatan manusia sebagai manusia. Hukum adalah implementasi atau reinstitusionalisasi dari etika. Pemahaman hukum tidak sampai pada memahami etika atau moral, akan menjadikan pemikiran tentang hukum tidak utuh. Contoh yang bisa kita ambil tentang etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini para pemuda khususnya di Indonesia tentang etika sudah sangat menurun tentang etika dan moral tersebut. Contohnya menghargai orang yang lebih tua. Dengan perkembangan teknologi saat ini membuat etika dan adab dari para pemuda khususnya Indonesia sangat berkurang dan sangat menurun drastis dibanding dengan pada zaman dulu. Seperti menghargai orang yang lebih tua, harus lebih sopan dalam